Jumpa lagi dalam ibadah Women of Impact Online Service. Puji syukur kita semua masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Women of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulannya, yaitu setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat. Saya menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan dengan tema Membangun Wanita Berdampak. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi baik-baik, sebab kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amin saudara. Biar hari-hari ini apapun yang terjadi Tuhan izinkan biar ada ucapan syukur. Kita berkata Tuhan Yesus itu sungguh baik, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini ya Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kemurahan, berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ucapan syukur kami naikkan buat apapun yang terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota bangsa ini Bapa. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan dalam hidup kami. Pujian sembah kami naikkan, kami rindukan lawatan Tuhan. Kuatkan, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Saat kami memuji menyembah di ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Ini hidup kami di gereja-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari sambil angkat tangan sama-sama katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku
percaya. Kami percaya Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa bersama-sama dari rumah-rumah saudara. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat apapun yang kami alami, apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Yang kami percayai Bapa kami yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang baik selalu ada bagi kami, menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Oh Rabashakara Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu. Yesus, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Dari rumah-rumah saat ini angkat kedua tangan-Mu saudara. Nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Kau dahsyat ya Tuhan, Kau ajaib ya Tuhan, Engkau hebat ya Tuhan, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan keadaan kami hari ini, sanggup membuat mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain saudara, Tiada yang lain, hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau, hanya Yesus. hanya Engkau Yes. Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya Semua bergoncang, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia dahsyat saudaraku, katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan. terima kasih. Tak terselami, Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. katakan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Sampai selamanya. hanya Kau, Hanya Engkau
kudus namanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau dahsyat, engkau hebat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat ada bersama-sama dengan kita hari ini. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Mari angkat suara kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari mulai menari bagi Allah kita yang perkasa. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari dengan lebih lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa. Bebaskan setiap kita hari ini bersama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia Allah yang berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama hari ini apapun keadaan kita, dengan iman kita mau katakan, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat atas setiap kita hari ini. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap kita hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengan iman mau katakan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dengan iman katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Apapun yang terjadi saya Tuhan, mau kami mau tetap cinta mengasihi Tuhan. Kami mau tetap mencintai Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya ucapkan shalom dan salam sehat untuk WOI, Women of Impact dari GBI Tampak Siring. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita masih diizinkan untuk beribadah bersama. Dan untuk saya itu suatu anugerah yang terbesar, karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan terima kasih banyak buat panitia WOI yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau berbenah diri, karena saya sangat percaya ketika ada benih firman Tuhan, seharusnya ada perubahan. Maka ketika kita beribadah, hadir hari ini, baik Anda di... Tunggu, ulang. Oke, we take it from sekarang ya. Saya ucapkan shalom dan salam sehat untuk WOI, Women of Impact dari GBI Tampak Siring. Puji Tuhan diberikan kesempatan untuk sharing hari ini, artinya kita masih diberikan kesempatan untuk berbenah diri, untuk menjadi lebih serupa dengan gambar Kristus. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih mengizinkan kita bertemu, sekalipun masih screen to screen, belum face to face. Tapi saya sangat percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh perbedaan ruang maupun perbedaan waktu. Untuk itu kita sama-sama berdoa dulu bersama. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami para wanita Allah diizinkan kembali untuk berbenah diri, untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus yang manis ambil alih ibadah
ibadah kami, dimanapun kami berada, ruang-ruang yang kami pakai untuk ibadah diberkati Tuhan, dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan bertumbuh, kami akan berubah, kami mau dikoreksi, kami mau Tuhan melakukan pembenahan diri dan renovasi hati. Sehingga setelah ibadah ini kami menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu berkenanlah Tuhan atas ibadah ini. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar judulnya yang sudah terpampang ya, yaitu membangun wanita berdampak. Karena kan WOI itu sendiri, Women of Impact, adalah wanita-wanita Allah yang berdampak. Nah, untuk dapat berdampak, saya sudah tuliskan di situ. Wanita itu untuk bisa berdampak, dia harus punya ingredients atau bahan dasar. Kalau kita wanita yang suka buat kue atau suka bermasak gitu ya, dan suka bikin makanan, itu sebelum disajikan pasti harus dikelola dulu kan. Harus dikelola, entah itu baking, entah itu cooking, kelolanya entah itu direbus, dikukus gitu ya analoginya ya. Tapi sebelum kita melakukan pengelolaan, seharusnya kita mempersiapkan ingredients-nya terlebih dahulu. Bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya ditaruh dulu, dibeli dulu, dicacah dulu, disiapkan dulu, baru bisa dikelola. Setelah dikelola, baru bisa disajikan. Dengan kata lain, untuk menjadi wanita yang berdampak, Women of Impact, itu sebelumnya harus bisa dikelola dulu. Dengan cara membangun, makanya judulnya membangun wanita berdampak. Nah, sebelum kita bisa membangun, disiapkan dulu ingredients-nya. Disiapkan dulu bahan-bahan dasarnya, supaya pengelolaannya jadi lebih nyaman, penyajiannya jadi sempurna, gitu ya. Oleh sebab itu, untuk dapat berdampak, wanita harus sehat, harus kuat, harus pintar, harus peduli. Nah, itu dia ingredients-nya. Nah, kita mau belajar sama-sama hari ini, kenapa sih kok ingredients-nya kurang satu kata, yaitu cantik gitu ya. Wanita kan identik dengan wanita harus cantik. Buktinya investasi wanita itu lumayan besar di kecantikan. Kok nggak ditulis sih sehat, kuat, pintar, peduli, cantik gitu loh Gina? Karena buat saya pribadi, inilah makna dari cantik yang sesungguhnya. Tahu nggak kenapa? Karena Allah tidak melihat rupa. Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat paras, repot kita. Tapi Tuhan melihat hati. Dengar dengan baik, cantik di paras itu relatif tergantung siapa yang menilainya, betul? Kalau kata suami saya sih, saya paling cantik gitu. Kalau kata suaminya ibu-ibu sih, ibu-ibulah yang lebih cantik, kan gitu. Makanya kalau bicara tentang cantik paras, itu relatif, tergantung si penilainya siapa. Tetapi kalau kita bicara tentang hati, itu Tuhan lihat jauh ke kedalaman hati. Dia nggak pernah melihat rupa. Makanya you cannot please everybody. But you cannot please everybody, but you can please God. Bahkan harus Anda menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati manusia tuh nggak ada habisnya. Satu ketika dia senang, satu ketika dia nggak akan jadi senang. Tapi kalau menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bila perkenanan Allah turun atas kita, maka kita juga mendapat perkenanan dari manusia. As a bonus. Makanya rahasianya ini, you don't need to look good. You just have to be real, karena Tuhan melihat hati. Anda nggak perlu tuh kelihatan bagus depan manusia. Anda perlu untuk dapat perkenanan Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan kepercayaan kepada manusia-manusia yang lain atas perkenanannya. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama. Kalau kita mau jadi wanita yang sehat, yang kuat, yang pintar, yang peduli, cari tahu dulu alasannya mengapa. Mengapa kita harus punya ingredients ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, oke, kalau kita sudah tahu alasannya, kita sudah punya jawaban dari mengapanya, terus bagaimana cara melakukannya? Jadi ada alasan dan ada bagaimana caranya yang disebut dengan steps atau langkah-langkah konkret. Kita belajar dulu ya dari mengapa alasannya. Kenapa sih wanita itu harus sehat, harus kuat, harus pintar, harus peduli? Yang ini semua dikategorikan sebagai cantik. Saya tuh belajar banyak dari Mas Aderai.
ketika saya sedang aktif untuk weightlifting ya. Jadi sekarang saya olahraganya itu bukan sepedaan, bukan berenang, bukan badminton gitu ya, bukan lari, tapi lebih banyak ke weightlifting atau angkat beban. Nah, karena usia saya menjelang 50 tahun, jadi saya nggak mau salah nih kalau angkat beban. Belajarlah saya dari para pakar. Salah satunya belajar dari Mas Aderai waktu ada acara di Bandung. Saya sengaja dari Jakarta ke Bandung untuk benar-benar bisa mendengar arahannya gitu. Dan beliau mengatakan satu statement, banyak orang itu berkata bahwa nggak apa-apalah makan sembarangan, nggak apa-apalah hidupnya biasa-biasa aja, yang penting sehat. Dan beliau berkata bahwa sehat itu bukan tujuan untuk hidup. Sehat adalah syarat untuk hidup. Saya ulangi ya. Ternyata sehat itu bukan tujuan. Kalau kita sering dikatakan, kamu hari ini kok melakukan hal itu gitu ya. Jawabannya ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Sehat itu bukan tujuan, tetapi sehat adalah syarat untuk hidup. Jadi kalau ditanya, mengapa sih wanita harus sehat? Itu kan pertanyaannya. Karena sehat adalah syarat untuk hidup. Nah, demikian juga dengan kuat. Makanya saya berikan tulisan. Karena sehat adalah syarat untuk hidup, sebagai jawaban dari mengapa wanita harus sehat. Kalau ditanya lagi mengapa wanita harus kuat, karena kuat adalah syarat untuk diberi kepercayaan baru. Kita nggak bisa diberi kepercayaan baru kalau kita sendiri juga selalu pity party. Anda tahu pity party? Senang banget pesta mengasihani diri. Selalu bilang nggak kuat, selalu bilang nggak mampu, tapi selalu marah kalau nggak dapat kesempatan baru. Jadinya baperan. Yang ketiga adalah, kenapa sih wanita itu harus pintar? Karena pintar adalah syarat untuk membangun generasi bangsa. Kita itu sebagai ibu, sebagai wanita, ada golden age anak-anak di tangan kita. Betul? Bagaimana generasi ini dibangun, itu nggak mungkin anak lahir langsung hebat. Betul ya? Anak lahir itu harus dididik, harus dibina, harus dituntun. Oleh siapa? Yang paling dekat adalah oleh ibunya. Dan ibu, Anda harus pintar. Karena pintar adalah syarat untuk membangun generasi bangsa. Kalau ditanya kenapa wanita harus peduli? Karena peduli adalah syarat untuk kita jadi wanita berdampak. Women of impact. Untuk apa sih? Untuk bisa kita melakukan amanat agung. Karena ujung-ujungnya dalam tindakan kita, dalam ibadah kita, dalam kegiatan kita, ujung-ujungnya akan dipertanyakan berapa jiwa yang telah dibawa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama, makanya wanita itu diminta juga untuk pintar dan peduli ya, selain untuk sehat dan kuat. Kenapa sih? Karena hari-hari ini di dalam the year of a new paradigm, kita harus punya paradigma yang baru, kita harus punya mindset yang baru. Mindset itu apa sih, Gina? Mindset kan pola pikir ya, kalau dalam terjemahan langsungnya. Tapi pola pikir itu artinya adalah cara seseorang berpikir dan mengeluarkan pendapat atau opini. Banyak dari kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini tanpa dipikirin terlebih dahulu. Maka yang keluar dari kata-kata kita bukanlah kata-kata yang berdampak. Padahal wanita berdampak itu harusnya pikirannya berdampak, perkataannya berdampak, perasaannya berdampak, apalagi perbuatannya harusnya berdampak. Makanya kita belajar ingredients-nya hari ini. Nah, sekarang kita udah tahu nih mengapa sih wanita itu harus membangun kapasitasnya supaya jadi wanita berdampak, yang sehat, yang kuat, yang pintar, yang peduli. Mengapanya sudah beres. Sekarang kita cari tahu bagaimana caranya. Nah, kalau bagaimana caranya, kita buka ingredients-nya. Kita buka bahan dasarnya. Yang pertama adalah wanita itu bagaimana dia bisa menjadi sehat, kuat, pintar, dan peduli adalah bereskan dulu fokus Anda. Kenapa sih? Sebab fokus Anda lah yang akan mendorong Anda untuk berjuang, membangun kapasitas yang dibutuhkan serta sanggup mencapainya. Tanpa perjuangan tidak ada pencapaian. Saya ulangi. Tanpa perjuangan tidak ada pencapaian. Tidak ada emas murni yang tidak dilebur. Tidak ada berlian mahal yang indah berkilau yang menolak untuk diasah. Dan tidak ada dupa yang harum yang tidak dibakar.
Untuk suatu pencapaian butuh perjuangan, butuh bayar harga. Kalau Anda lihat di gambar ini ada tulisan, I love the woman I've become because I fought to become her. Saya mencintai wanita yang akan saya capai, ya itu diri kita sendiri ya. Karena saya telah memperjuangkan untuk menjadi wanita itu. Pertanyaan saya, sudahkah kita memperjuangkan untuk menjadi the best version of me? Bukan versi saya yang dulu. Bukan versi saya yang kurang kelihatan baik, kurang baik dalam porsi pandangan Allah, bukan. Tetapi menjadi wanita yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga disitulah ada pertumbuhan. Karena di mana ada pertumbuhan, pasti ada progres atau kemajuan nyata. Makanya saya bikin quote, jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Yang namanya progres harus ada, dijalanin. Tapi dalam menjalankan progres atau kemajuan, Anda nggak bisa skip proses. Anda harus jatuh cinta kepada prosesnya. Makanya jalani progres, cintai proses, Anda cuma bisa milih di proses. Mau bikin lebih cepat atau lebih lambat. Kalau lebih cepat, Anda harus berpartner bersama-sama dengan Tuhan, ikuti arahannya. Kalau lebih lambat, sama seperti bangsa Israel yang ngeyel sama Tuhan, akhirnya 40 tahun di padang gurun. Hidup adalah pilihan. Dan ketika itu kita lakukan, jauhi protes. Jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Karena kalau protes, itu energi yang dikeluarkan sama dengan energi yang Anda harus pakai untuk perjuangan. Makanya sekarang kita belajar, kenapa sih wanita tuh kadang-kadang nggak punya fokusnya? Mungkin kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Yuk, saya ajak latihan sama-sama ya sekarang ya. Coba tuliskan, boleh di kertas Anda, boleh di handphone Anda, terserah. Saya minta dengan segala kerendahan hati, tulislah 5 nama pribadi yang Anda cintai. 5 nama pribadi yang Anda cintai dalam waktu 10 detik. Saya hitung mundur ya, dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Kok sebentar sekali 10 detik? 10 detik tuh lama untuk menuliskan orang yang kita cintai. Kenapa? Karena orang yang kita cintai itu nggak perlu dipikirin lama-lama, dia sudah ada di hati, betul? Ya. Coba cek kembali tulisan Anda, baca kembali ke-5 nama tersebut. Saya mau bertanya, apakah Anda menemukan nama Anda sendiri di sana? Yes or no? Kalau Anda temukan nama Anda sendiri di sana, puji Tuhan. Anda bisa membereskan fokus Anda dengan benar. Anda bisa memperjuangkan untuk menjadi wanita itu. Karena Anda punya cinta pada diri sendiri. Dengar dengan baik, self-love is not selfish. Mengasihi diri sendiri itu bukanlah sebuah keegoisan. Banyak orang berkata, aduh gak boleh loh mencintai diri sendiri. Harus mencintai Tuhan, itu udah pasti. Tapi dengar ada hukum yang terutama tertulis dalam Alkitab di dalam satu perikop. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu udah pasti. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ada yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Orang berkata, ya kita mencintai Tuhan, kita juga mesti mencintai sesama. Tapi dengar dengan baik, kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti kita punya benchmark. Berarti kita punya tolok ukur. Bagaimana Anda bisa mengasihi orang lain kalau Anda belum pernah mengasihi diri sendiri? Self-love is not selfish. Mengasihi diri sendiri itu bukanlah sebuah keegoisan. Tapi ketika Anda tahu Anda mengasihi diri Anda sendiri, Anda mampu membereskan fokus Anda. Anda mampu mendorong diri Anda sendiri karena Anda mengasihi diri Anda untuk berjuang. Anda mampu berfokus pada diri Anda untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan. Dan percayalah, Anda pasti sanggup untuk mencapainya. Karena kalau Anda sayang sama diri Anda sendiri, Anda pasti jaga kesehatan dan Anda pasti sehat. Kalau Anda sayang sama diri sendiri, pasti Anda rela loh bangun kekuatan sesulit apapun. Maka Anda akan jadi wanita yang sehat dan wanita yang kuat. Kalau Anda sayang sama diri Anda sendiri, pasti Anda nggak mengizinkan, Anda nggak ngerti segala sesuatu. Anda akan membuat diri Anda pintar. Dan kalau Anda benar-benar sayang sama diri Anda sendiri, pasti Anda memastikan hatimu peduli sama orang lain.
Makanya penting buat kita untuk bereskan fokus kita. Dan ini sepaket. Gimana caranya? Sepaket dengan yang perlu kita sepakati. Bahasa Indonesia bagus ya, ada mirip-miripnya ya. Kita mesti sepaket dengan yang perlu kita sepakati. Gimana caranya bisa fokus? Gimana caranya adalah satu, kita mesti tahu bahwa kita juga perlu mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ya, bukan mengasihani diri sendiri. Dan itu semua tertulis kok di Amsal 4 ayat 23 sampai 27 tentang bagaimana, tentang ingredients-nya. Kita mau sama-sama baca, ibu-ibu yang terkasih, para wanita Allah, silakan berikan tanda di Alkitab Anda, tapi saya juga akan bukakan di dalam slide supaya kita bisa baca bersama ya. Kita baca yuk ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Iman timbul dari pendengaran akan firman, jadi bacanya harus keras sekalipun saya nggak dengar suara Anda. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Fokus kita yang utama adalah jaga hati. Karena Tuhan tidak lihat paras cantikmu. Tuhan lihat hatimu. Yang kedua, ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Wanita, Anda punya kapasitas berbicara 21 sampai 27 ribu kata per hari. Wanita itu kekuatannya di komunikasi. Tapi hati-hati, komunikasi yang mana yang Anda gunakan. Yang disuruh firman Tuhan adalah buanglah mulut serong. Tapi wanita adalah pendoa yang luar biasa. Kata-kata yang digunakan kalau Anda jadi tiang doa itu powerful luar biasa. Karena Anda sanggup berkata-kata lebih dari 20 ribu kata per hari. Tapi kata-kata yang sama juga bisa dipakai menggunakan mulut ini menjadi serong. Makanya ingredients yang pertama adalah bereskan fokus Anda di hati. Yang kedua adalah di kapasitas komunikasi kita. Disuruh buang mulut serong. Yang ketiga, kita sama-sama baca ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini bicara tentang fokus satu titik. Apa sih bedanya fokus ini dengan apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan segala hal setiap hari dan banyak, betul? Katanya wanita itu multitasking. Saya bukan orang yang percaya multitasking, ibu-ibu terkasih. Saya percayanya autopilot. Saya percaya semua orang, wanita maupun pria, itu bisa melakukan banyak hal ketika dia sudah melakukannya secara setiap hari dan autopilot. Namanya habituation, habit dan situation. Kalau dia sudah biasa melakukan, dia tidak berpikir lagi sulit-sulit untuk melakukannya gitu. Makanya jadi bisa autopilot. Pada saat autopilot, dia bisa melakukan hal baru lainnya. Tapi kalau kita nggak latihan melakukan hal itu tiap-tiap hari, jadi sulit untuk melakukan yang pertama. Contoh ya, yang paling mudah. Kita itu kalau habis mandi, pakai pakaian, katakanlah pakai t-shirt, kaos gitu ya. Masukin yang terlebih dahulu 2 tangan atau kepala. Nah, kalau nggak ditanya, kita nggak berpikir. Tapi setelah kita tanya, oh iya ya kayaknya saya kepala duluan deh atau saya tangan duluan. Oke, kalau kepala duluan lalu tangan, pertanyaan saya yang masuk tangan kanan dulu atau tangan kiri? Kita akan mulai berpikir, iya ya, gak pernah dipikirin sama saya, autopilot. Sampai ada pertanyaan baru terpikir oleh kita. Nah, kalau anak-anak yang belum pernah pakai kaos sendiri, sang ibu masih membantu, itu anak susah sekali masukin t-shirt di kepalanya, masukin 2 tangannya di kanan dan kiri, itu sulit sekali. Dia tidak bisa autopilot, tapi kita sebagai manusia dewasa udah pasti bisa melakukannya. Itulah bedanya antara multitasking dan autopilot. Nah, makanya matamu memandang terus ke depan itu bicara tentang fokus. Fokusnya kemana? Hati-hati, jangan terjebak di autopilot. Karena kadang-kadang fokus itu jadi blur. Jadi buram di dalam autopilot. Seolah-olah kita sudah melakukan hal yang banyak, tetapi sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bereskan fokus kita. Yang ketiga sudah fokus yang keempat ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah ini bicara tentang konsistensi. Ibu-ibu terkasih, para wanita Allah, wanita itu idenya banyak banget. Wanita itu jago bikin komitmen baru, tapi belum tentu menjalankannya dengan konsistensi. Makanya dikatakan tetap segala jalanmu. Apa bedanya sih komitmen dengan konsistensi? Komitmen itu diperlukan di awal.
If you want to do something, you need commitment. Anda butuh komitmen untuk melakukan pertama kali hal yang akan Anda lakukan. Tapi untuk menjalankannya dan menyelesaikannya sampai habis, Anda butuh konsistensi. Makanya kita tuh kalau cuman jago bikin komitmen baru sama Tuhan, angkat tangan, nangis dalam ibadah, dan berkomitmen mau doa pagi lagi, berkomitmen mau baca firman lagi, cek konsistensimu. Apakah dari komitmen yang Anda lakukan dengan air mata dan doa, sudah Anda jalankan dengan konsistensi sampai hari ini? Itu pertanyaannya. Karena ini bukan tentang berapa banyak Anda hafal ayat, tapi berapa banyak Anda sudah mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Nah, oleh sebab itu yang pertama nih, jaga hati. Tuhan nggak lihat paras, Tuhan nggak lihat cantikmu, Tuhan lihat hatimu. Yang kedua, hati-hati, Tuhan sudah kasih kapasitas communication skill, jaga jangan sampai mulut kita serong. Yang ketiga adalah ayo matamu memandang fokus mau dibawa kemana kehidupan ini. Jangan sampai blur dengan autopilot. Yang keempat adalah konsistensi adalah kunci dari komitmen kita supaya bisa terlaksana. Dan yang kelima adalah tetap diajarkan kepada kita di ayat 27. Kita baca dengan keras ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Disuruh apa kita? Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini bicara tentang jaga langkah. Kalau jaga langkah, tidak ada cara lain. Karena firman Tuhan dalam Mazmur berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Jadi 5 ya, jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga konsistensi, jaga langkah. Itulah ingredients dari 1, bereskan fokus Anda. Nah, dari ingredients yang pertama itu kita pindah ke ingredients yang kedua. Bagaimana caranya wanita itu bisa sehat, kuat, pintar, dan peduli? Yang kedua, selain bereskan fokus Anda tadi yang sudah ada 5 jaga-jaga itu, adalah lakukan yang terbaik bagimu. Kita mau bereskan nih. Kalau Anda betul-betul sudah beres self-love-nya, Anda sudah melakukan hukum yang terutama, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, Anda bisa melakukan banyak hal setelah itu. Minta maaf ya, kalau hukum yang terutama aja belum bisa dilakukan, apalagi hukum-hukum yang lain. Yang kedua adalah lakukan hal yang terbaik bagimu. Terbaik bagimu, bukan terbaik bagi orang lain, bukan terbaik bagi gereja, bukan terbaik bagi pemimpin, bukan terbaik bagi keluarga. Beresin dulu yang terbaik bagimu, sehingga engkau punya tolok ukur yang akan kau aplikasikan untuk orang lain. Kita itu kadang-kadang wanita suka mengabaikan hal ini. Kita melakukan hal banyak yang terbaik buat keluarga. Kita melakukan hal banyak sekali yang terbaik buat gereja, terbaik buat komunitas, terbaik pokoknya buat orang lain. Tapi sebetulnya di dalamnya kosong. Anda nggak bisa menuangkan air ke gelas orang lain kalau gelas Anda sendiri kosong. Lalu ketika kita tidak dihargai, mulailah wanita baperan. Tuh kan, nggak ada rasa terima kasih. Tuh kan, nggak diperhitungkan. Itu karena bukan mereka tidak berterima kasih. Karena gelasmu kosong, sayang. Itulah sebabnya lakukan yang terbaik dulu bagimu. Nah, untuk melakukan yang terbaik bagimu tidak bisa dilakukan tanpa review. Review itu adalah meninjau ulang apa yang sudah kita lakukan. Dan apakah yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang terbaik buat kita. Kalau belum, ya diperbaiki. Makanya kita samakan dulu persepsi tentang arti review ya. Nah, sekarang kita melihat dulu untuk menyamakan persepsi, apa sih arti dari review itu? Review itu punya nilai guna. Nilai gunanya harus mengarah kepada perbaikan. Jadi review tidak pernah diperuntukkan untuk menjatuhkan. Makanya ketika review dilakukan, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Nah, review itu beda sama opini. Kalau opini bisa berkata Anda baik, Anda tidak. Tapi kalau review itu selalu punya nilai guna untuk perbaikan. Saya mengambil dari apa yang ditulis di kata data.co.id. Review adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan ulasan terhadap sesuatu yang sudah pernah dicoba. Dengan kata lain nih, saya stop di sini. Anda nggak bisa mereview hal-hal yang belum Anda lakukan. Tapi Anda hanya bisa mereview yang sudah Anda lakukan. Jadi Anda hafal ayat itu nggak bisa direview.
Tapi Anda sudah melakukan dalam tindakan nyata ayat yang tertulis, itu yang bisa direview. Lanjut ya, biasanya membahas tentang kelebihan atau kekurangan dengan manfaat baik. Tuh. Walaupun ada kekurangannya, harus ada manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi artinya waktu kita melakukan review, itu kan biasanya ya kalau barang atau jasa, itu kan ada star rating. Dikasih ratingnya bintang berapa gitu ya. Kalau Anda pernah beli barang atau Anda pernah minta pertolongan orang untuk jasanya, Anda akan diminta review. Misalnya Anda beli barang di marketplace, barang diterima di rumah dalam keadaan baik, packagingnya bagus, lebih cepat dari waktu yang Anda harapkan. Pasti Anda kasih 5 kan bintangnya karena itu yang paling tinggi. Tapi ketika Anda pesan janjinya 2 hari, sampainya sebulan, packagingnya rusak, pasti Anda akan reviewnya, aduh nggak tega kalau kasih 5 ya, nanti nggak ada perbaikan. Tujuannya adalah untuk perbaikan. Sama ketika Anda kirim makanan ke rumah. Kalau si bapak yang mengirimkan begitu sopan, tepat waktu, nggak asal gantung di pagar, tapi betul-betul ditungguin, diserah terima dengan baik. Terus kemudian, Bu, ada biaya parkir, tapi ini biaya parkirnya nggak apa-apa, Bu, saya sudah masukkan di aplikasi. Itu pasti Anda bilang ini nggak apa-apa, Pak, nanti saya gantiin sama tip, betul? Dan Anda kasih 5-star rating pasti, dengan komunikasi yang baik, sopan, supirnya cepat, itu pasti Anda akan menghargai. Betul ya? Sebaliknya kalau Anda minta makanan dikirim lalu orangnya gantung di pagar di luar, miring-miring, tumpah, marah-marah orangnya. Wah, Anda nggak rela tuh rasanya ngasih 5-star rating gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam hidup kita mau tanya nih reviewnya. Apakah kita dalam kehidupan kita mau menilai yang sudah berlalu, yang sudah kita lakukan ya? Karena kita nggak bisa meninjau ulang hal yang belum terjadi. Dan kita nggak bisa meninjau ulang hal yang belum kita lakukan. Nah, apakah kita layak direkomendasikan? Apakah kita layak dipromosikan? Apakah kita layak dipercaya berikutnya? Tergantung star rating kehidupan Anda berapa. Jadi bukan tentang Tuhan adil atau tidak adil memberikan Anda rekomendasi baru, mempromosikan Anda dan mempercayakan Anda, bukan itu. Tapi lihat raportmu, lihat review kehidupanmu. Apa yang sudah kau lakukan melampaui yang kau hafalkan? Apa yang sudah engkau lakukan selama ini untuk membuat dirimu jauh lebih baik dari sebelumnya? Anda tidak sedang melakukan jauh lebih baik dari orang lain sebab kita tidak compare diri kita dengan orang lain. Anda harus compare diri Anda dengan diri Anda sebelumnya. Lakukan yang terbaik bagimu. Kalau ternyata kita menyimpulkan, oh iya ya saya kayaknya dapatnya 5 bintang nih, baca Alkitabnya lancar, dilakukannya lancar, maka itu 5 bintang artinya untuk dipertahankan. Tetap lakukan hal yang sama. Bahkan lebih lagi. Tapi kalau ternyata kita lihat kehidupan kita kayaknya cuma 3 deh bintangnya, star ratingnya. Itu artinya nilai gunanya untuk ditingkatkan. Dan apa yang harus ditingkatkan tergantung fokus Anda. Makanya fokus itu di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua lakukan yang terbaik bagimu. Dan yang ketiga kalau Anda lihat, aduh kayaknya semua masih jauh dari yang diharapkan. Berarti oke lah, jangan sampai 0 ya, minimal 1 deh star ratingnya. Apa yang harus Anda lakukan? Nilai gunanya adalah untuk diperbaiki kualitasnya. Ingat ya, sekali lagi tidak untuk menjatuhkan, jadi jangan mau diintimidasi iblis. Tapi yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan. Apa sih yang perlu dipertahankan? Apa sih yang perlu ditingkatkan? Apa sih yang perlu diperbaiki? Dalam kehidupan kita harus melihatnya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Saya taruh 1 sampai 18 Oktober ya. Tapi sebetulnya sampai dengan hari ini gitu. Tapi saya taruh 1 sampai 18 Oktober deh. Supaya kita bisa punya reviewnya agak jauh sedikit. Oke, 1 Januari sampai dengan 18 Oktober 2022. Reviewnya harus ada aspeknya. Jadi nggak blur gitu. Fokus. Jadi nggak terhilang gitu. Di antara autopilot yang sudah kita lakukan. Fokusnya di mana? Di 4R. R yang pertama, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Katakanlah 1 Januari sampai 18 Oktober aja gitu ya. Sampai minggu kemarin aja gitu ya. Coba kita lihat, dalam kehidupan kita apakah kita punya devotions yang baik? Doa fajar yang baik? Apakah devotion kita lancar? Anda yang memberikan star ratingnya karena Anda yang paling tahu kualitasnya.
Yang kedua, bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita aman? Kalau sudah baca Alkitab, berapa banyak yang diaplikasikan? Aman. Dan yang ketiga, bagaimana dengan amanat agung? Sudahkah dilaksanakan? Sekali lagi, review memberi nilai guna yang mengarah kepada perbaikan, bukan pelabelan. Ibu-ibu, para wanita Allah, ingat dengan baik, you don't need to look good. You just have to be real. Di hadapan Tuhan Anda nggak usah pakai topeng supaya kelihatan bagus. Tuhan tidak lihat topengmu. Tuhan lihat hatimu. Yuk bertobat, yuk bawa buah pertobatan. Sebab firman Tuhan dalam Wahyu menuliskan, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ibadah harus bawa buah pertobatan sehingga kita semakin indah dan semakin serupa dengan gambar Kristus. Amin. Nah, mari kita lihat kalau yang pertama itu adalah aspek rohani. Jadi pakai aspek supaya kita bisa reviewnya lebih jitu gitu ya. Yang kedua dan ketiga R-nya adalah perhatikan rasa dan rasio. Rasa itu bicara tentang perasaan, rasio itu bicara tentang pemikiran. In the year of a new paradigm, tahun paradigma yang baru, kita harus punya pola pikir yang mengalami pembaharuan budi, kalau kata Roma 12 ayat 2. Nah, pada saat itu harusnya sinkron antara pikiran dengan perasaan kita. Yang sinkron itu namanya integrated. Makanya sebelum the year of a new paradigm, kita masuk di dalam the year of integrity. Apakah perasaan kita dan pikiran kita sama? Sebab jarak terjauh di dunia itu cuma 40 cm alias 2 jengkal. Ayo lakukan sama-sama jengkalnya 2. Yang jempol atas taruh di dahi, yang kelingking bawah taruh di dada. Ini dia jarak terjauh di dunia. Hanya 40 cm kalau Anda gunakan penggaris. Dan ini adalah jarak yang paling sulit disatukan. Karena pikiran kita suka ke A, perasaan kita ke B, lalu yang kita ucapkan dan yang kita lakukan lebih jauh lagi ke C dan ke D. Dengar dengan baik. Kalau Anda bisa menyatukan pikiran Anda dan perasaan Anda, maka perkataan dan perbuatan Anda akan ngikut. Jadi ini dulu PR-nya. Dan bicara tentang rasa dan rasio, itu adalah jiwa manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa manusia itu adalah pikiran dan perasaan yang harusnya bersatu. Mari kita cek, sudahkah selama ini kita punya integritas? Sudahkah selama ini kita membangun kapasitas pemikiran kita dengan belajar hal baru? Sudahkah perasaan kita betul-betul stabil atau kita masih emosional? Saya tuh kemarin tuh baru nabrak. Jadi kemarin itu saya parkir, perasaan saya sih saya sudah ngasih sen perasaan saya gitu ya. Tapi mungkin saya nggak ngeh bahwa saya ngasih sen. Oke, berarti saya salah. Saya mundur, saya lihat nggak ada mobil dan menggunakan juga sensori ya mobilnya. Jadi kalau ada motor dekat atau mobil dekat, bahkan orang mau nyebrang, biasanya mobilnya bunyi gitu. Lalu kemudian saya nggak dengar bunyinya. Saya juga terus terang lupa saya kasih sen atau enggak. Ya katakan tidak, jadi saya yang salah. Lalu kemudian saya mau mundur, ketika saya mundur, tiba-tiba saya sudah ada mencium bagian depan mobil lain yang jalan di belakang saya, bukan yang parkir ya. Berarti dia jalan di belakang saya, entah kecepatannya berapa, entah bagaimana, karena kejadian itu kan selalu cepat ya. Kalau nyerempet kecelakaan itu tak terpikirkan kan, karena nggak ada orang yang mau kecelakaan, nggak ada orang yang mau menabrak gitu ya. Aduh, kaget luar biasa. Begitu kaget, mungkin ibunya juga kaget gitu ya. Saya juga kaget, ibunya kaget. Nah, keaslian kita keluar di sana, betul? Wah, ibunya bilang, ini gimana sih? Ini wah, pokoknya gitulah ya. Saya juga kaget, dalam kaget saya masih mikir sebetulnya, hah, kok bisa nabrak ya, kok nggak bunyi gitu kan. Tapi saya buka kemudian kacanya, saya bilang, Bu, kok bisa gini, kan saya mau parkir. Iya, tapi ini gimana? Ya udah Bu, parkir dulu. Amazingly, saya bisa nggak ngamuk loh, nggak marah. Padahal saya bersikukuh bahwa saya benar. Tapi di situ ada kendali Tuhan yang luar biasa yang terus terang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Rasanya seperti apa? Kesel, sakit, bisa, mau, sedih, jadi satu. Dan perasaan itu sifatnya mampir. Jadi Anda nggak bisa ngambil keputusan permanen ketika perasaanmu sedang sementara. Itu saya sampai akhirnya bisa dihandle dengan baik. Lalu kemudian saya katakan, it's okay Bu, saya ganti. Udah nggak usah dipikirin, nggak usah diributin, saya ganti. Coba saya minta data insurance saya kasih data insurance Ibu, beres kan? Kita kan semua juga sudah di insurance mobilnya. Baru kemudian suaranya menurun. Saya nggak ada insurance. Insurance saya mati. Oh, pantesan galak. Kan gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau insurance-nya mati saya ganti. Saya transfer sekarang mau.
Saya kasih uangnya sekarang mau biar beres atau mau bagaimana? Saya mau di bengkel saya. Enggak apa-apa, di bengkel ibu berapa biayanya, ini nomor saya, ini nama saya gantikan. Ayo mau ditransfer sekarang juga enggak apa-apa, kita bereskan. Puji Tuhan akhirnya beres, lega banget. Tahu enggak? Ada perasaan luar biasa setelah prosesnya selesai. Kemarin baru. Rasa kemenangan atas emosi. Itu mahal harganya, nggak bisa dibeli, nggak dijual di mall. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak mengcater, memberikan satu ruang bagi emosi saya. Itu rasanya nggak nyaman, tapi rasa setelahnya penuh kemenangan itu luar biasa. Di situ saya bisa berkata, I have 5 star untuk rasa itu. Saya kasih centang 5 star. Dan sakit nggak? Sakit, karena habis itu saya nangis. Gitu. Nangisnya kenapa? Kayaknya, aduh, rasa marah yang nggak keluar itu nggak gampang. Rasa sabar yang harus keluar bukan berarti diam, nangis. Tapi setelah itu leganya luar biasa. Itulah sebabnya kita review yuk. Rasa dan rasio itu gimana? Anda hafal ayat tidak menjamin Anda nggak emosian. Anda hafal ayat tidak menjamin perbuatanmu pasti benar. Makanya harus direview dan dilakukan dalam tindakan nyata, namanya pengalaman. Pengalaman adalah pengetahuan yang diamalkan. Anda cuma punya pengetahuan, nggak pernah diamalkan, Anda nggak punya experience bersama dengan Tuhan. Kalau Anda mau mengalami Tuhan, Anda harus alami tuh kejadian-kejadian yang luar biasa yang Anda lihat ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bukankah selama pandemi ini kita sering diangkat, ditolong, dan dibela Tuhan? Bukankah itu cukup buat kita mengatakan bahwa Allah engkau tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apapun yang terjadi, engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Sekali Yesus, Yesus selama-lamanya. Amin. Nah yang keempat adalah raga. Jadi 4R. Kenapa sih raga ikut-ikutan, Gina? Karena kalau kita bicara kepercayaan yang dari Tuhan, itu kita harus bangun. Termasuk raga kita. Saya belakangan weightlifting, seperti tadi saya katakan, olahraganya angkat beban. Memang nggak umum ya. Karena kebanyakan orang takut, wanita kok angkat-angkat berat gitu ya. Tapi wanita mau dibilang kuat, tapi nggak mau angkat-angkat beban. Saya belajar banyak tentang angkat beban. Karena angkat beban itu bukan mau jadi binaragawan atau binaragawati. Tapi kalau Anda berprofesi sebagai itu, saya salut banget. Itu harga yang dibayar berat luar biasa. Tapi tujuan untuk weightlifting adalah saya mau melindungi otot saya. Otot itu melindungi tulang. Jadi tulang kita itu supaya nggak osteoporosis harus dilindungi, di cover oleh otot. Nah akhirnya tulang kita jadi kuat. Kalau tulang kita kuat, maka mobilitas kita jadi lancar. Jadi gampang jalan, jadi bisa lari, jadi bisa angkat-angkat barang, fungsional, hal-hal yang kita lakukan tiap-tiap hari. Nah oleh sebab itu mobilitas kita jadi lancar, gerakan maksudnya. Mobilitas itu gerakan kita jadi lancar karena tulang kita kuat, karena tulang itu dilindungi otot. Lalu kemudian kalau mobilitas kita lancar, otomatis pembakaran fat kita jadi optimal. Nah kalau pembakaran fatnya optimal, metabolisme kita membaik. Kalau metabolisme kita membaik, kita siap loh untuk berpartner dengan Tuhan dan visi Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Anda dan saya sebagai wanita Allah harus berdampak. Dan wanita yang berdampak itu sehat, kuat, pintar, peduli. Nah oleh sebab itu kita lihat kenapa sih kok dia jadi nyambung gitu. Rohani, raga dan rasa yang adalah jiwa manusia. Lalu ditambahin juga rasio dan rasa ya. Dan lalu ditambahin juga raga. Karena rohani bicara tentang roh, rasa dan rasio bicara tentang jiwa, raga bicara tentang tubuh. Dan yang Tuhan mau, Alkitabiah, menghidupi nilai kerajaan Allah adalah semuanya terpelihara sempurna. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Kita baca dengan keras sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. 4R. Dan semoga roh, jiwa, tadi ya rasio dan rasa, dan tubuh, raga, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu ingredients kedua. Sekarang ingredients yang ketiga, kita masuk ke dalam kata peduli.
Peduli ini harus hati-hati para wanita Allah. Peduli hanya kepada kebutuhan orang lain, bukan kepada keinginan orang lain. Makanya di situ ditulis a stronger woman stands up for everybody else. Ada kebutuhan orang lain yang harus kita pedulikan. Tapi kalau lihat tulisan di kuncirannya ya, di gambarnya, a strong woman stands up for herself duluan. Anda baru bisa stand up for everybody else setelah Anda sudah melakukan yang terbaik bagimu dan setelah Anda melakukan yang pertama, yaitu bereskan fokus Anda. Makanya ini jatuhnya di yang ketiga ya. Kenapa sih harus peduli pada kebutuhan bukan keinginan? Karena azasnya beda. Yang namanya kebutuhan itu azasnya adalah manfaat. Memang harus peduli kepada kebutuhan orang lain karena bermanfaat. Kalau peduli kepada keinginan orang lain itu nggak ada habisnya karena azasnya kepuasan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa puas di satu titik. Makanya jangan di-cater, jangan diperhatikan untuk yang keinginan, tetapi yang kebutuhan. Azas yang kedua, kebutuhan itu untuk dipenuhi. Karena dia bermanfaat. Sedangkan keinginan itu untuk dikendalikan. Nah, yang ketiga, kebutuhan itu merupakan kewajiban. Sedangkan keinginan itu merupakan hak. Oleh sebab itu kita harus peduli pada kebutuhan. Bukan pada keinginan orang lain. Jadi iblis nggak bisa mengintimidasi kita di sini. Kok nggak perhatian sih sebagai orang Kristen? Kan saya lagi punya keinginan untuk ini. Loh, memang kita nggak perlu peduli atas keinginan orang. Kita harus peduli pada kebutuhan yang membawa azas manfaat untuk dipenuhi dan itu adalah kewajiban saya sebagai anak Tuhan gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang terakhir adalah wanita harus pintar dan juga harus cerdas. Kenapa kok cerdas ditambahin? Karena pintar dan cerdas itu nggak sama. Orang pintar adalah orang yang pandai. Tetapi orang cerdas adalah orang yang cerdik. Ini bukan untuk dipilih ya. Tetapi untuk kita sama-sama review, oh iya ya, saya masuk kategori pandai lebih banyak daripada cerdas atau cerdas lebih banyak daripada pandai, lalu mana yang perlu saya bangun? Nah, kita harus menjadi cerdik itu alkitabiah. Di dalam Matius 10 ayat 16 kita baca ya ayatnya ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik, disuruh cerdik kita. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa kita perlu menjadi wanita yang pintar dan juga cerdas? Karena di dalam kecerdasan itu udah pasti ada kepintaran. Tetapi kalau di dalam kepintaran saja itu belum tentu ada kecerdasan. Yuk kita olah kembali pikiran kita ya. Di dalam kecerdasan udah pasti ada kepintaran. Tapi kalau di dalam kepintaran saja, itu belum tentu ada kecerdasan. Maka saya mau bukakan kepada Anda dari ingredients nomor 4 ini di double klik. Apa bedanya cerdas dan pintar? Cerdas itu bicara tentang logika. Pintar itu bicara tentang pengetahuan. Makanya orang pintar tuh cenderung mengandalkan pengetahuan yang sudah mereka miliki dari hasil belajar. Salah nggak? Enggak dong. Tapi tantangan ke depan itu kebanyakan tantangan yang baru yang belum pernah dipelajari. Nah, kecenderungannya dari hafalan, hati-hati loh. Anda punya pengetahuan akan firman Tuhan, itu bagus banget dan wajib. Tapi jangan jadikan dia hafalan. Oleh sebab itu kepintaran selalu berkaitan dengan prestasi akademik kan. Nah, sedangkan logika itu bicara tentang kemampuan untuk kita berpikir kritis dan rasional. Dari pengetahuan akan firman yang sudah kita hafal itu, kita masukkan secara rasional bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikannya. Makanya dituliskan dalam melihat sesuatu berdasarkan fakta, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima oleh semua, bukan cuma perasaan saja. Jadi sebagai wanita kita harus cerdas. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua kalau bicara tentang pengetahuan itu tuh disiplin dan teratur. Nggak bisa orang mencapai baca firman sampai habis satu Alkitab bahkan diulang sampai 3-4 kali. Kalau dia nggak disiplin, kalau dia nggak teratur ya nggak habis bacanya. Buktinya ada orang yang sudah 20 tahun Kristen Alkitab belum pernah habis satu read sama sekali. Ada kok. Kok bisa begitu?
berarti dia belum disiplin dan teratur. Diperlukan nggak? Sangat diperlukan. Tetapi melampaui hal itu kita harus kreatif. Yuk kita baca yang kiri ya, sama-sama biar kita sama-sama belajar. Saat diperhadapkan masalah, akan berusaha menyelesaikan dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Tanpa mencoba mencari solusi di luar dari pengetahuan itu, jadinya butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Nah, makanya ini bedanya hanya di durasi di bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama tadi pengetahuan dan logika kan itu pola berpikir. Kalau di bagian dua ini adalah durasi. Yuk kita baca yang kreatif ya. Memiliki pola pikir kreatif dalam melihat sesuatu, mereka dapat menemukan solusi yang mudah dan cepat. Untuk menyelesaikan sesuatu yang kompleks, berarti durasinya lebih cepat. Makanya jangan bangga cuman hafal ayat, tapi jadikanlah pengetahuan itu diamalkan dalam bentuk pengalaman. Anda jadi berasa deh sering ditolong Tuhan, dibela Tuhan, diangkat Tuhan. Hanya karena Anda mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi firman itu hidup gitu loh. Nah yang ketiga bukan lagi bicara tentang perbedaan pola pikirnya antara pengetahuan dengan logika. Bukan beda durasinya karena satu disiplin teratur, yang satu kreatif. Tapi ini bicara tentang pengambilan keputusannya. Kalau orang yang pintar itu selalu berpikir terlebih dahulu sebagai pilihan yang diutamakan. Kalau orang yang cerdas itu selalu berusaha terlebih dahulu sebagai pilihan yang diutamakan. Saya baca bawahnya ya. Jika gagal, orang pintar akan selalu berpikir bagaimana bangkit dari kegagalan. Pertanyaan saya, udah pasti bangkit belum? Belum, karena dia masih mikir. Sedangkan orang yang cerdas akan selalu berusaha untuk bangkit dari kegagalan. Ini lebih cepat bangkit. Belajar dari pengalaman. Makanya kalau kita lihat siapa sih tokoh dalam Alkitab, tokoh wanita di Alkitab yang punya seluruh ingredients ini 1, 2, 3, 4. Sehat, kuat, pintar dan cerdas dan juga peduli. Abigail. Banyak sekali contoh tokoh wanita di Alkitab, tapi saya suka dengan kisahnya Abigail, Daud, dan Nabal. Anda bisa baca di 1 Samuel 25 ayatnya yang kedua sampai 42. Tapi kita nggak baca sama-sama, mari jadikan ini bahan untuk perenungan kita. Saya kasih summary-nya ya. Kita tahu sama-sama kisah tentang Abigail, suaminya Nabal. Nah, Nabal itu adalah sesuai namanya gitu ya, kata Alkitab ya. Orangnya jahat, kasar gitu. Dan kemudian satu ketika waktu Daud minta untuk diberikan kepada para prajuritnya itu makanan dan lain-lain, Nabal menolaknya dengan kasar gitu ya, dan Daud menjadi marah. Ketika Daud marah, Daud menyiapkan pasukannya, ada 400 yang dia bawa untuk menyerang Nabal dan 200 diminta untuk jaga kemah. Di saat itulah ada bujangnya dari Abigail dan Nabal itu bilang sama Abigail, aduh tuanku ini telah menghina Daud sang raja gitu ya. Makanya Daudnya tuh marah lalu kemudian membawa pasukannya akan menuntaskan lah gitu ceritanya. Lalu kemudian Abigail ini merespon. Nah disinilah dia sehat, cerdas, kuat dan juga peduli. Nah di situ saya belajar banyak tentang Abigail yang luar biasa hikmatnya. Dia langsung menyiapkan seluruh yang diminta. Ada roti, kismis dan lain-lain. Semua yang diminta disiapkan, ditaruh semua di atas kuda dan keledainya. Lalu kemudian dibawa menghadap ke Daud tanpa sepengetahuan Nabal. Karena Nabal lagi mabuk-mabukan saat itu. Alkitab menuliskan. Dia bawa, dia minta maaf, dia berlutut, bahkan dia berlutut sampai mukanya rata ke tanah, minta untuk belas kasihan Daud. Tapi dalam communication skill-nya, Anda perhatikan kata-kata Abigail. Abigail tuh minta belas kasihan dan nyentil Daud. Itu kerennya. Nyentilnya gini, rajaku nanti engkau akan hutang darah. Kalau melakukan hal ini pembantaian itulah ya, hutang darah. Jadi dia menasehati Daud di dalam permohonan belas kasihannya. Itu sih sehat, cerdas, kuat, dan peduli. Kalau dia nggak peduli, dia nggak akan melakukan hal ini. Lalu kemudian lihatlah, akhirnya Daud apa? Ini dapat memberikan pengaruh loh kepada hati raja ya. Daud tidak jadi melakukan niatnya. Lalu kemudian dia ketika balik, si Abigail balik gitu ya ke rumahnya, dia lihat Nabal lagi mabuk-mabukan malam itu. Dia mau menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan sudah diberikan kepada Daud. Tapi rasanya nggak mungkin karena orangnya lagi mabuk. Dia rencana untuk memberitahukannya besok paginya.
Besok paginya Abigail memberitahukan kepada Nabal, Nabalnya kaget, lalu kemudian hatinya membantu. 10 hari setelah pemberitahuan itu Nabal meninggal. Dan setelah 10 hari itu berita itu disampaikan kepada Daud dan Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Jadi dengar dengan baik, dia juga setia, dia tidak meninggalkan Nabal loh ya. Nabal meninggal terlebih dahulu, lalu kemudian pada hukumnya di zaman itu boleh, jadi Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Jadi ini cerita yang begitu luar biasa, kisah yang begitu luar biasa. Tapi sebetulnya kalau Anda mau baca ya, tentang wanita sehat, wanita kuat, wanita cerdas, pintar, dan peduli, itu semua ada di dalam Amsal 31 ayat 10-31. Lengkap luar biasa. Tujuannya apa sih? Karena kita nih sekarang wanita 3 tahun ini semua kegiatan lagi dikembalikan ke rumah kan. Artinya semuanya deh, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah. Wanita saat-saat ini diminta untuk bijak mendirikan rumahnya. Kita baca Amsal 14 ayat 1 dengan keras ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Makanya hari-hari ini kita mau belajar lewat pengalaman, yaitu pengetahuan yang diamalkan sepanjang 2022 kemarin. Kita mau hidup kita memasuki 2023 jadi ngerti kehendak Tuhan, bukan jadi ngeri kehendak Tuhan. Bagaimana caranya bisa jadi ngerti? Ada di Ulangan 28 ayatnya yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jangan sampai kita jadi ngeri ya masuk 2023. Karena siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mau Tuhan memasuki 2023 jika Tuhan mengizinkan nafas kehidupan, kami jadi ngerti atas kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi wanita yang sehat, yang kuat, yang pintar dan cerdas serta peduli. Sehingga kami dapat berkata kami bagian dari komunitas Women of Impact, kami adalah wanita yang berdampak. Kami mau membangun itu semua Tuhan. Bukan hanya menyajikan diri kami sebagai wanita berdampak, tapi kami mau mengolahnya dan kami mau mempersiapkan ingredients atau bahan-bahannya. Hari ini kami belajar banyak, biarlah semuanya kami boleh Tuhan mengerti, memahami dan melakukannya. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Gina Darmawan, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Mengajar kami untuk menjadi wanita yang sehat, kuat, cerdas, pintar, dan peduli. Sehingga kami bisa berdampak dan menjadi berkat di lingkungan kami. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies and God bless you.